Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairatunisa, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Pontianak, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis bahasa terhadap pidato pelantikan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, teman-teman, pidato itu kan merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, maupun ajakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam pidato perlu memperhatikan pilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, kesantunan berbahasa, serta kesesuaiannya dengan kaidah bahasa Indonesia, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Baik, saya akan memulai analisis dari bagian pembuka pidato. Nah, pada awal pidatonya, Anies Baswedan mengucapkan salam pembuka dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau juga menyampaikan salam dari berbagai agama. Menurut saya, bagian pembuka ini menunjukkan adanya kesantunan berbahasa dan penghormatan terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selain itu, penggunaan salam dari berbagai agama itu juga mencerminkan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu serta menunjukkan bahwa pidato ini menggunakan ragam bahasa resmi yang sesuai dengan situasi pelantikan gubernur. Selanjutnya, Anies Baswedan mengatakan bahwa hari itu merupakan lembar baru bagi perjalanan panjang Jakarta. Nah, menurut saya, frasa lembar baru merupakan majas metafora. Frasa tersebut tidak dimaknai secara harfiah sebagai lembar kertas, melainkan menggambarkan dimulainya masa kepemimpinan yang baru. Penggunaan majas metafora tersebut itu membuat pidato menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Lembar baru kembali dibuka untuk perjalanan panjang kota Jakarta. Kemudian beliau menyampaikan bahwa warga Jakarta itu telah bersuara dan memiliki satu harapan yang sama, yaitu keadilan bagi semua. Warga Jakarta telah bersuara dan telah terpaut dalam satu rasa yang sama, yaitu keadilan bagi semua. Jadi jika dilihat dari segi diksi atau pilihan kata, penggunaan kata keadilan itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan bersifat formal dan sesuai dengan situasi resmi. Nah, kata tersebut juga merupakan kosakata baku yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut saya, pilihan kata yang digunakan Anies Baswedan itu cenderung sederhana, mudah dipahami, namun tetap memiliki makna yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa dirinya bersama Sandiaga Uno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur, bukan hanya bagi para pendukungnya, melainkan bagi seluruh warga Jakarta. Hari ini, saya dan Bang Sandi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Bukan bagi para pemilih kami saja, tetapi bagi seluruh warga Jakarta. Nah, menurut saya kalimat tersebut itu termasuk kalimat efektif karena memiliki susunan yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan frasa seluruh warga Jakarta menunjukkan bahwa beliau ingin menjadi pemimpin bagi semua masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pada bagian berikutnya, Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk kembali bersatu. Beliau mengatakan, mari kita ikat kembali, mari kita rajut kembali. Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari kita ikat kembali, mari kita rajut kembali, mari kita kumpulkan energi yang terserak menjadi energi yang terkumpul untuk membangun kota ini bersama-sama.
Menurut saya, pada bagian ini terdapat gaya bahasa repetisi karena adanya pengulangan frasa "mari kita". Selain itu, kata rajut merupakan majas metafora yang menggambarkan upaya menyatukan kembali hubungan antar masyarakat. Penggunaan kata-kata tersebut itu menunjukkan bahwa pidato ini memiliki fungsi persuasif, yaitu mengajak masyarakat untuk kembali membangun kebersamaan setelah adanya perbedaan pandangan selama proses pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, beliau membahas sejarah Jakarta, mulai dari era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta saat ini. Jakarta tidak dibangun baru kemarin. Sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga kini Jakarta adalah kisah pergerakan peradaban manusia. Nah, menurut saya, bagian tersebut itu memiliki fungsi informatif karena memberikan informasi mengenai perjalanan sejarah Jakarta. Selain itu, hubungan antara pembahasan sejarah dengan pembahasan mengenai pembangunan menunjukkan bahwa pidato ini memiliki koherensi yang baik. Setiap bagian saling berkaitan dan tersusun secara runtut, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Pada salah satu bagian pidato, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Jakarta merupakan melting pot. Jakarta adalah melting pot. Menurut saya, penggunaan istilah asing tersebut itu tidak dapat dikatakan salah, namun agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas dan lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, istilah tersebut dapat diganti dengan ungkapan tempat bertemunya berbagai budaya dan masyarakat dari berbagai daerah. Dengan demikian, makna yang ingin disampaikan tetap sama tetapi lebih mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ketika membahas nilai-nilai Pancasila, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pancasila harus mengejawantah dan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di kota ini Pancasila harus mengejawantah. Pancasila harus menjadi kenyataan. Setiap silanya harus terasa dalam keseharian. Menurut saya, kalimat tersebut menunjukkan penggunaan kosakata yang cukup kaya. Kata mengejawantah merupakan kata baku yang berarti mewujudkan atau menjadikan sesuatu nyata dalam kehidupan. Nah, penggunaan kosakata tersebut membuat pidato itu terdengar lebih formal dan intelektual. Kemudian beliau mengajak masyarakat untuk menghadirkan Jakarta yang manusiawi dan beradab. Dengan hadirnya rasa kemanusiaan, hadir rasa keadilan bagi seluruh rakyat, tanpa ada yang terpinggirkan, terugikan, apalagi yang tidak dimanusiakan dalam kehidupannya. Karena itu, mari kita hadirkan Jakarta yang manusiawi, Jakarta yang beradab, sebagaimana prinsip Pancasila kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif karena mengandung unsur ajakan kepada masyarakat. Bahasa yang digunakan juga santun dan mudah dipahami, sehingga sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi publik. Selanjutnya, Anies Baswedan mengutip pidato Bung Karno yang menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, dan bukan hanya untuk golongan tertentu, melainkan untuk semua. Pesannya jelas, kita tidak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang. Dan Bung Karno mengatakan begini, kita hendak membangun satu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi untuk semua. Karena itu saudara sekalian, pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Nah, menurut saya, bagian ini tuh merupakan salah satu bagian yang paling kuat dalam pidato tersebut. Jadi, pengulangan frasa bukan untuk itu menunjukkan adanya gaya bahasa repetisi yang bertujuan memberikan penegasan bahwa pembangunan harus ditujukan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial. Selain itu, bagian tersebut juga menunjukkan fungsi bahasa persuasif dan ekspresif karena mampu membangkitkan semangat serta memperkuat pesan yang ingin disampaikan.
Hal menarik lainnya adalah penggunaan berbagai peribahasa dan kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Batak, Aceh, Minang, Banjar, Madura, dan Minahasa. Nah, menurut saya, penggunaan berbagai kearifan lokal tersebut menjadi salah satu keunggulan pidato Anies Baswedan karena menunjukkan keberagaman budaya Indonesia serta memperkuat semangat persatuan bangsa. Dari segi kesantunan berbahasa, pidato ini juga sangat baik. Anies Baswedan banyak menggunakan kata-kata seperti mari kita, bersama-sama, serta sapaan yang menunjukkan penghormatan kepada masyarakat. Hal ini membuat pidato terasa lebih santun, akrab, dan mampu membangun kedekatan dengan pendengar. Jika dilihat dari kohesi dan koherensi, pidato ini memiliki susunan yang sistematis. Pidato dimulai dengan ucapan syukur dan salam pembuka, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejarah Jakarta, nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, pembangun kota, serta ajakan untuk bergotong royong. Pada bagian akhir juga pidato ditutup dengan harapan dan doa. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa antar bagian pidato saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga pesan yang disampaikan mudah dipahami. Dilihat dari fungsi bahasa, pidato ini memiliki fungsi informatif karena menyampaikan berbagai gagasan mengenai pembangunan Jakarta. Selain itu, pidato ini juga memiliki fungsi persuasif karena banyak mengandung ajakan kepada masyarakat. Sementara itu, fungsi ekspresif terlihat dari ungkapan rasa syukur serta harapan yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Namun demikian, saya menemukan beberapa hal yang dapat menjadi catatan dalam pidato tersebut. Pertama, terdapat penggunaan beberapa istilah asing yang sebenarnya dapat disesuaikan dengan pedanan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kedua, itu terdapat beberapa kalimat yang cukup panjang sehingga memerlukan konsentrasi lebih untuk memahami maksud yang disampaikan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi makna utama dari pidato yang disampaikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, terdapat beberapa kelebihan dari pidato Anies Baswedan. Pertama, penggunaan bahasa yang santun dan formal. Kedua, pilihan kata yang komunikatif dan mudah dipahami. Ketiga, penggunaan gaya bahasa yang beragam sehingga pidato itu tidak terasa monoton. Keempat, adanya penggunaan berbagai peribahasa daerah yang memperkuat nilai persatuan dan keberagaman budaya Indonesia. Kelima, susunan pidato yang sistematis hingga mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, adapun kekurangan pidato ini itu adalah masih adanya penggunaan istilah asing serta beberapa kalimat yang cukup panjang sehingga kurang efektif apabila disampaikan secara lisan. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pidato pelantikan Anies Baswedan tahun 2017 secara umum telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan ragam bahasa resmi, pilihan kata yang baku, struktur kalimat yang jelas, terus juga penggunaan gaya bahasa yang beragam, serta adanya kohesi dan koherensi yang baik antar bagian pidato. Meskipun terdapat beberapa istilah asing dan beberapa kalimat yang cukup panjang, tapi secara keseluruhan pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan efektif digunakan sebagai sarana komunikasi publik. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan teman-teman. Saya Hairat Nisa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.